Selamat datang di Ermo TV. Bersama saya, Saiful Zaman, kebaikan yang terorganisir akan selalu mengalahkan kejahatan. Kang Uray Andro Octavian, panggilannya Kang Babas. Sehat-sehat? Halo, selamat malam. Badan Kepegawaian Negara mencatat 1967, artinya ini nyaris 2000, calon pegawai negeri sipil CPNS memutuskan untuk mengundurkan diri. Alasan calon abdi negara itu mundur karena gaji kecil hingga penempatan yang jauh. Jadi ini dikatakan oleh Kepala BKN Zudan Arif dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 2 DPR. Nah, Zudan menjelaskan ini mundur imbas adanya skema optimalisasi yang dilakukan pemerintah yang semula tak lolos dipilih menjadi diterima karena formasi tersebut tidak ada pendaftar. Oke, jadi intinya sih kalau kita lihat di sini di kabar ini ada kan kita tahu PNS ini sampai detik ini masih menjadi impian sejuta umat. Tapi kok sekarang ada yang mundur hampir 2000. Nah ini apakah anak-anak muda hari ini sudah mulai kritis gitu untuk memilih lokasi atau membandingkan angka yang tidak layak dan seterusnya? Atau ada kesalahan dalam sistem bernegara kita yang mengatur tata kelola itu gitu. Nah jadi sahabat semua ini akan kita diskusikan ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menggambarkan untuk sahabat yang masih di usia pencarian kerja ataupun bahkan bapak ibu semua yang anak-anaknya sedang mencari kerja ini. Ini diskusi yang menarik karena mudah-mudahan sih bisa memberikan wawasan untuk kita semua ya. Kang Babas langsung aja nih sebagai psikolog klinis sebetulnya, tapi akhirnya mau tidak mau juga harus bicara tentang dunia industri dan ke mana-mana ya, karena klinis kan terkait manusia ada di berbagai aktivitas kehidupan. Nah, menurut Kang Babas, apakah mundurnya 2000 CPNS ini ada cara pandang yang berubah dari generasi muda hari ini melihat PNS atau bagaimana nih lihat fenomena ini? Ya. Nah, sebelum ke sana Kang, ini juga saya udah baca beritanya sempat hangat. Bahkan ini sebenarnya pengulangan ya kalau nggak salah tuh, karena pengadaan tahun 2023 pun sempat naik beritanya gitu ya. Kejadiannya sama. Setelah dilakukan seleksi segala macam, terus diterima, akhirnya ternyata ada yang mengundurkan diri si calon pegawai negeri sipil ini. Bahkan kalau nggak saya salah ingat itu, bahkan tahun kemarin itu sempat diadakan skema penalti, Kang. Penaltinya juga nggak main-main. Ya, penaltinya tuh kena penalti awalnya ada yang 50 juta, ada yang 100 juta, gitu kan, luar biasa. Cuman akhirnya kalau nggak salah diputuskan penaltinya adalah yang mengundurkan diri itu tidak bisa mengikuti CASN satu periode selanjutnya. Satu periode jadi, itu 1 tahun berikutnya? Oke. Ya, jadi kalau saya tahun kemarin ikut CPNS, ternyata dinyatakan lulus, lalu saya mengundurkan diri karena nggak sesuai gitu ya. Saya nggak bisa ikut tahun depan. Harus nunggu dulu 1 tahun gap year kalau anak sekolahan kali ya. Iya. Gitu. Dan ternyata kalau sekarang terjadi lagi tahun 2024, artinya penalti itu nggak efektif yang tahun kemarin. Nggak peduli juga barangkali, karena pengen mundur aja. Padahal kita tahu hari itu, cari kerja itu kan susah Kang Babas. Kok bisa-bisanya gitu? Ya, jadi agak kontradiktif ya. Padahal kita udah tahu saat ini nyari kerja susah, tapi orang masih ada yang mengundurkan diri gitu ya. Bahkan belum bekerja ya. Ya, berarti kan ini usia kalau dibilang kategori itu Gen Z ya.
Ya, betul, betul. Gen Z ya. Jadi kalau dia sekarang tahun 2024, katakanlah usia 25 ya, kita masuk usia produktif 22 sampai 25, artinya Hmm. kelahiran 2000 berapa? 2013 enggak ya 2013 ya. Sorry. Ya. 2003 ya. Hmm. 96 sampai 2003 yang masuk Gen Z gitu ya. Hmm. Nah, balik lagi ke pertanyaan yang tadi, apakah ada pergeseran, apakah ada perubahan orang Ya. persepsi dalam melihat CPNS gitu ya? Mungkin kalau menurut saya mungkin, tapi jauh sebelum ke sana sebetulnya ini kan kebetulan sekarang saya psikolog klinis, tapi sebelum jadi psikolog klinis saya HRD kan, 14 tahun Hmm. juga gitu ya. Benar. Heeh, Jadi lupa. Iya, sebenarnya iya. heeh, sebenarnya kalau dulu pengalaman saya sebagai HRD ketika kita buka lowongan itu memang Hmm. probabilitas ada yang mengundurkan diri itu pasti ada. Berapa persen Bahkan ya? itu nah, biasanya itu 76 sampai 80% acceptance rate-nya. Jadi yang mengundurkan diri kemungkinannya 20%-an. Hmm. Acceptance rate-nya 76 sampai 80 gitu ya, yang Ya. normal yang dianggap masih sehat gitu ya. Walaupun kan Hmm. sebenarnya kita pengennya 100% karena Hmm. ketika melakukan rekrutmen itu kan keluar biaya rekrutmen ya. Nah, itu. Nah, yang 20%-nya ini hangus gitu kan ya. Nah, Hmm. ini kalau kita pakai rasio itu pembukaan CPNS ini kan pelamarnya 3 juta Kang Epul. 3 juta yang diterima. Pelamarnya 3 juta, yang diterima kalau nggak salah sekitar 700.000, yang mengundurkannya 1.000. Hmm. Jadi kalau kita ngitung angkanya saja sebetulnya ini bukan fenomena kalau menurut saya. Hmm. Sebetulnya bukan fenomena gitu ya. Tapi masih layak kita bahas karena ya tadi Ya. yang Kang Epul sampaikan, kan Hmm. CPNS itu pekerjaan idaman mertua ya. Punya mantu, PNS itu kan idaman katanya gitu ya. Nah, ini apakah ada pergeseran atau tidak gitu ya. Pada Gen Z khususnya, karena sekarang yang masuk ke dunia kerja itu kan Gen Z ya. Nah, Hmm. saya sempat baca artikel-artikel psikologi, memang Gen Z ini kan punya ciri khas yang unik ya. Hmm. Ketika dia masuk ke industri, ketika dia masuk ke lingkungan kerja itu banyak sekali fenomena atau banyak sekali yang ngomongin bahwa Gen Z ini bekerja seenaknya, bekerjanya males-malesan gitu kan ya. Kebanyakan Hmm. negatif kalau menurut saya. Nah, apakah ini berkaitan dengan itu atau tidak? Menurut saya mungkin aja gitu ya. Hmm. Cuman kalau dari artikel terakhir yang saya baca, Ya. perilaku malas itu kan sebenarnya perilaku yang tampil kalau dalam psikologi ya. Jadi di Hmm. level atas, di level perilaku. Nah, yang kita gali kan faktornya di dalamnya apa gitu kan ya. Nah, itu memang ada perbedaan pola gitu ya, antar generasi dan itu sebetulnya alamiah, wajar gitu. Kayak Hmm. kita dulu baby boomers ke generasi Z, sorry kok Z ya, X. X ya. Dari X ke Y itu kan ini ya, millennials ya. Itu kan ada Hmm. perbedaan juga gitu dan itu Hmm. selalu terjadi pergesekan gitu ya antara generasi dan generasi gitu. Sama juga Berbagai sekarang gitu pengaruh ya. lah ya. Hmm. Berbagai pengaruh. Salah satunya kalau yang saya baca ini dari jurnal, bukan jurnal sih, ini Psychology Today ya. Hmm. Ini pemberitaan di dunia psikologi lah, jadi termasuk juga psikologi populer gitu di dalamnya. Ada Hmm. pembahasan bahwa Gen Z ini berbeda dengan generasi sebelumnya dalam dia melihat suatu pekerjaan ataupun karir katanya gitu ya. Kalau orang dulu, generasi sebelumnya melihat pekerjaan itu yang dia cari adalah stabilitas katanya gitu, Oke. security. Jadi dia tidak mau dianggap sebagai pengangguran kalau zaman dulu itu. Jadi sebisa mungkin kerja, kalau sudah keterima kerja ya udah kerja aja gitu. Makanya loyalitasnya tinggi. Sedangkan Gen Z itu tidak Hmm. seperti itu melihat karir. Melihat karir itu sebagai pengembangan diri, Kang, katanya. Hmm. Jadi mereka itu mencari exposure, mencari pengalaman, mencari experience gitu ya. Hmm. Jadi yang mereka lihat eh, pekerjaan itu kesempatan untuk mempelajari hal baru, gitu kan ya. Oke. Nah, Nah, sebentar, makanya Bang Iman. ah, Saya, ya, saya jadi penasaran nih, karena memang tadinya saya mau bertanya tentang
dalam kacamata psikologi, faktor apa aja sih yang bisa mendorong seseorang atau katakanlah dalam hal ini adalah kawan-kawan Gen Z ini untuk mundur dari pekerjaan yang sudah mereka perjuangkan mungkin berbulan-bulan. Apakah yang barusan Ya, jawabannya? ya. Ini ya yang agak susah ya, karena bekerja aja belum, tapi udah mundur gitu ya. Nah, itu Sedangkan dia. seleksinya memang sebenarnya lama, gitu kan ya. Mhm. Seleksinya udah berjalan berbulan-bulan, terus Mhm. sudah bersaing dengan sekian ribu, bahkan jutaan orang gitu kan ya. Ya. Setelah keterima, mundur gitu ya. Mhm. Ya, tapi jangankan Gen Z, Kang. Kalau dalam pengalaman saya sebagai HR, Mhm. ketika kita kirim offering, offering itu kalau normalnya kan biasanya ada negosiasi kembali ya. Ya. Kita offering, ketemu, ngobrol, ini yang kita bisa berikan dari perusahaan seperti ini, tunjangannya ini, penempatannya ini, pekerjaannya ini. Nanti ada negosiasi gitu. Oh, saya Mhm. dapat apa ini, dapat itu kan. Nah, ketika itu tidak ketemu, ya nggak jadi dia tidak jadi bergabung. Itu Ya. kemungkinannya selalu ada sebetulnya. Bahkan ketika pun jadi PNS gitu ya, ya mungkin memang ada ya. Kalau beritanya kan ini kabarnya karena dia ada optimalisasi ya. Jadi Mhm. yang keterima di formasi apa, ketika dia kalah perengkingan, dia Gitu. ditempatkan di formasi yang lain, digeser Ya. atau ditempatkan di lokasi yang lain gitu ya. Mhm. Ya kalau secara logika kasar sih berat ya sebenarnya. Wajar aja Apalagi gitu kalau ya. sudah berkeluarga gitu kan Ya. ya. Apalagi kalau sudah ada ya mungkin macam-macam pertimbangannya pasti Mhm. kan. Orang kita ini kan apa ya, berkeluarga yang pertama, terus Mhm. mungkin ada tanggungan terhadap orang tua segala macam gitu ya. Ya sebetulnya wajar orang itu akhirnya, oh aduh saya terlalu kayaknya berat harus pindah misalnya gitu. Itu Iya, biasa sih makanya sebetulnya kalau menurut saya. pertanyaan pertanyaan lanjutannya kan, ataukah ini bagian dari kegagalan sistem negara gitu kan dalam mengatur Ah, porsi? ya. Nah, ini kalau dikaitkan tadi dengan artikel ya, Kang ya, Ya. selain katanya ya, Gen Z itu selain dia mencari experience, dia juga Mhm. mencari value gitu ya. Mhm. Mhm. Nah, value itu kan nilai dari perusahaan biasanya gitu kan. Ini perusahaan bergerak di bidang apa, apa yang diusahakan, terus sesuai nggak dengan value saya gitu kan ya. Nah, yang pertama mungkin gitu ya, mungkin value menjadi ASN itu yang tersampaikan atau yang dimaknainya itu Mhm. sudah tidak sesuai dengan value diri gitu ya. Kayak tadi Mhm. misalnya, kalau asumsi saya, Gen Z itu kan mereka lebih expose, lebih mengejar posisi-posisi yang memberikan exposure gitu ya, memberikan experience gitu ya. Ya. Sedangkan yang kita tahu jadi PNS itu kan perjalanan panjang ya, maraton gitu sampai usia Ya. pensiun itu naik jabatannya itu sedikit-sedikit pelan-pelan dan pekerjaan repetitifnya sangat-sangat besar gitu ya. Mhm. Administrasi gitu ya, pelayanan publik itu kan diulang-ulang terus-terus gitu. Dibandingkan Mhm. kalau di swasta apalagi di startup gitu ya, Cepet. dalam jangka waktu 1-2 tahun udah jadi asisten manajer, jadi manajer gitu ya. Kalau Mhm. di ke-PNS-an, wah nunggunya mungkin 10 tahun, belum Ya. lagi ada senioritas gitu kan ya. Itu kan yang Mhm. terjadi seperti itu. Mhm.